Ini contoh soal latihan. Gambar ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Perhatikan baik-baik, amati dulu. Ini pertanyaannya. Sebutkan titik-titik atau tempat yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Kemudian sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Kemudian yang ketiga, sebutkan titik tempat yang berada dalam kuadran 1 dan kuadran 4. Kemudian yang keempat, lengkapi tabel di bawah ini. Nah, di sini Bapak kasih contoh jawabnya pada soal nomor 4. Dari soal nomor 4 ini, kita bisa gunakan untuk menjawab soal nomor 1. Bagaimana caranya? Ini yang pertama Bapak sudah sampaikan jawab koordinatnya. Ini koordinatnya. Tadi kalian masih ingat bahwa untuk mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X, itu kita lihat Y-nya yang sama. Kita lihat angka belakang yang sama. Di sini angka belakang yang sama adalah antara pos 1 dengan hutan. Nah, itu posisinya sama. Jadi yang pertama yang jawabannya adalah pos 1 dengan hutan. Berikutnya antara tenda 2 dengan teka-teki tersembunyi dengan pemakaman itu sama. Kemudian berikutnya dengan tenda 4 juga sama. Itu jawaban nomor 1. Lalu jawaban nomor 2, sebutkan titik tempat yang memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y. Maka kita lihat koordinat titik ini yang sama angkanya. Maka bisa kita jawab jawaban nomor 2. Yang pertama adalah pos 1 dengan tenda 1 dengan tenda 3. Nah, itu jaraknya sama. Pos 1, tenda 1, tenda 3. Itu sama. Kemudian adakah lagi? Ada, yaitu pos 2 dengan pasar. Ada lagi? Ada. Jawabannya adalah sudah habis ya. Tidak ada lagi. Sekarang sebutkan titik tempat yang berada di kuadran 1 dan kuadran 4. Masih ingat tadi bahwa kuadran 1 semua angkanya positif. Maka yang berada di kuadran 1 adalah pasar, pos, tenda 1, tenda 2, itu saja. Untuk tenda 1, tenda 2 itu tidak usah disebut karena dia dalam perbatasan. Nah, dalam perbatasan. Kemudian untuk yang berada di tenda 2, yang di kuadran 2. Yang di kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Maka yang berada di tenda 2, yang berada di kuadran 2 adalah pos 2, hutan, dan teka-teki tersembunyi. Lanjut, yang berada di kuadran 3. Yang di kuadran 3 itu dua angkanya negatif. Maka bisa dikatakan di situ yang berada di kuadran 3 adalah sungai dan pemakaman. Kemudian yang berada di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, silakan tentukan. Lanjut. Tentukan posisi pemakaman terhadap pos 1 dan tanah lapang.
Di sini ditentukan pemakaman terhadap pos 1. Kita lihat gambarnya. Dari pos 1 ke pemakaman. Berapa naik atau berapa kanan kirinya, kemudian berapa naik turunnya. Kalau naik berarti positif, kalau kanan berarti positif, kalau kiri berarti negatif, kalau turun berarti negatif. Silahkan tulis. Kemudian kita berangkat dari tanah lapang untuk mencari pemakaman. Caranya juga sama. Lanjut soal nomor 6. Nah, ini gambar. Kalian menentukan, cari angka 1 di sumbu X, tarik ke bawah karena ini negatif, ke bawah 2 langkah. Di situ buat titik, namain A. Kemudian di titik B, kita cari di sumbu X angka min 3. Kemudian naik 6. Itulah titik B. Kemudian titik C, kita lihat di sumbu X angka 2. Lalu naik 8. Kemudian titik D, kita lihat di sumbu X angka min 1. Kemudian turun 5. Tentukan titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, 4. Yang berada di kuadran 1 adalah titik C. Yang berada di kuadran 2 adalah titik B. Yang berada di kuadran 3 adalah titik D. Yang berada di kuadran 4 adalah titik A. Ya, saya rasa itu. Lanjutkan. Kemudian tugas kalian adalah silakan mencoba menjawab uji kompetensi yang berada di buku LKS. Itu coba-coba dijawab. Halamannya, buku LKS-nya adalah halaman 22. Ya, saya rasa cukup itu. Kalau ada yang belum ngerti, ini saya masih dilanjutkan lagi ya soal berikutnya loh, ya. Ini sudah saya jawab. Sudah saya jawabkan. Dengan jawaban ini kalian gunakan untuk mengerjakan soal yang ada di LKS halaman 22. Soal tidak dikumpul, jawaban tidak usah dikumpul, cukup kamu pelajari saja. Nanti di kesempatan ulangan baru saya suruh mengumpulkan. Cukup sekian, terima kasih dan semoga paham dan dimengerti. Sekian dan terima kasih.